Selamat malam Bu Indri. Malam kembali Bu Sri, apa kabarnya? Sehat Bu. Begini Bu Indri, Oh, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pra supervisi ini Bu. Nah, pada saat iya ini Bu. kita akan fokus kepada pengembangan kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu Iya Bu. presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kedua hal itu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu? Begini Bu, saya ingin sekali Ibu nantinya fokus pada dua area utama Bu, yaitu bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya merasa di kedua hal tersebut sepertinya bisa lebih baik lagi Bu di sesi coaching saya. Oke, bagus Bu Indri. Jadi kita akan lagi memperhatikan kedua aspek tersebut ya Bu. Bagian mana yang Iya. nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara lebih detail dalam sesi coachingnya Bu? Saya ingin sekali Ibu memperhatikan bagaimana saya mendengarkan koce atau apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu sudah sesuai atau mampu memancing pertanyaan reflektif yang bisa timbul dari sisi coachnya, Bu. Oke, baik. Saya akan fokus pada cara Ibu mendengarkan dan kualitas pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Nah, bagaimana Iya. penilaian Ibu sendiri terhadap kedua kompetensi tersebut sebelum kita mulai sesi supervisi ini, Bu? Kalau secara umum, Bu, saya merasa sudah cukup nyaman dalam mendengarkan. Namun kadangkala saya masih merasa bahwa saya itu terlalu cepat menanggapi, Bu, dan kadangkala uh, kurang kurang lebih apa ya Bu namanya, memberikan coach itu cukup ruang untuk berpikir. Sehingga pertanyaan yang saya ajukan itu kadangkala uh, kurang mendalam begitu Bu. Oke, baik Bu Indri. Terima kasih atas refleksi Ibu. Nah, jadi kira-kira apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Saya berharap melalui observasi ini Bu, saya bisa mendapatkan umpan balik yang lebih spesifik lagi tentang bagaimana saya bisa lebih bersabar dalam mendengarkan dan membuat coach itu merasa didengar, Bu. Serta saya ingin bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas pertanyaan yang saya ajukan itu bisa menimbulkan hal yang refleksi lebih mendalam lagi untuk sisi coachnya Bu, begitu. Oke, harapan yang baik Bu Indri. Saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif setelah sesi dengan fokus kepada kedua kompetensi yang kita sebutkan tadi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan sebelum kita mulai observasi kita ini, Bu? Sepertinya itu sudah cukup Bu. Terima kasih ya Bu untuk kesediaan Ibu untuk membantu saya dalam pengembangan kompetensi coaching ini. Oke, sama-sama Bu Indri. Saya yakin kita akan menemukan banyak hal yang bermanfaat dari sesi ini. Semoga berhasil Bu Indri ya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Indi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik nih Bu Indi. Bu Indi apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu. Terima kasih ya Bu udah meluangkan waktu. Ngomong-ngomong apa nih yang mau kita bahas sesi coaching malam ini? Baik Bu Indi. Begini Bu Indi, saya ingin membahas masalah yang saya temukan pada saat melakukan observasi di kelas, di mana masih adanya guru yang menggunakan metode ceramah di dalam mengajarnya gitu. Dan ini membuat anak itu tidak fokus
Jadi di sini saya ingin mencarikan solusi begitulah. Bagaimana saya bisa membantu rekan-rekan guru itu untuk menggunakan metode lebih menarik dan interaktif di kelas gitu Bu Indri. Baik Bu, berarti untuk sesi coaching kita malam ini adalah menemukan cara agar Ibu bisa membantu guru-guru Ibu untuk meningkatkan metode pembelajaran mereka. Begitu ya Bu, kurang lebihnya. Iya benar sekali Bu Indri. Baik. Lantas sebelumnya mungkin Ibu pernah melakukan praobservasi sehingga Ibu tahu bagaimana mereka memberikan alasan menggunakan atau memilih metode ceramah gitu Bu. Kira-kira apa alasan mereka ya Bu? Ya Bu Indri, saya sudah berbicara dengan beberapa guru. Mereka mengatakan bahwa metode ceramah itu lebih mudah untuk menyampaikan dan mereka menganggap anak itu lebih cepat bisa gitu. Dan lagi sebagian merasa khawatir kalau menggunakan metode-metode yang lain, waktunya tidak cukup dan siswa itu tidak akan memahami materi yang mereka berikan gitu Bu Indri. Baik Bu. Berarti pada saat Ibu melakukan observasi itu melihat tanda-tanda seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terus terkait dengan itu Bu, mungkin apalagi yang bisa Ibu ceritakan yang Ibu temukan saat melakukan praobservasi? Ya Bu Indri, observasi itu saya melihat banyaknya siswa yang diam saja gitu, tidak ada interaksi dan beberapa juga terlihat mengantuk gitu. Mereka itu tidak hanya tidak memberikan umpan balik, hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya di depan kelas gitu Bu Indri. Lantas melihat itu bagaimana pandangan Ibu untuk jangka panjang? Ya, saya khawatir kalau ini terus berlanjut gitu kan, siswa itu tidak akan termotivasi untuk belajar lebih baik gitu. Mereka mungkin apa namanya kesulitan untuk memahami materi yang diberikan oleh gurunya gitu, terutama kalau hanya apa namanya mendengarkan tanpa adanya aktivitas yang buat mereka itu berpikir atau berinteraksi di kelasnya gitu Bu Indri. Baik. Sekarang mari kita pikirkan ya Bu, bagaimana kita menemukan solusinya nanti. Lantas, apakah Ibu sudah terpikir bagaimana tuh kira-kira langkah awal untuk melakukan atau menemukan solusi dalam rangka membantu guru-guru Ibu yang masih menggunakan metode pembelajaran ini tadi? Saya berpikir begini Bu Indri, mungkin untuk mengadakan apa namanya pelatihan atau praktik baik lah gitu kan, tentang metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif. Ya mungkin seperti diskusi kelompok, penggunaan media visual ataupun pemahaman edukatif gitu. Dan saya juga ingin melibatkan guru itu dalam pemecahan masalah ini gitu agar mereka itu merasa memiliki ya apa namanya dan lebih nyaman mencobanya nanti waktu pembelajaran di kelas gitu Bu Indri. Wah, itu ide yang luar biasa Bu Diana. Saya rasa pelatihan memang bisa menjadi langkah awal untuk uh, menyelesaikan solusi permasalahan yang Ibu hadapi. Lantas, kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu ini? Mungkin dalam waktu dekat Bu Indri karena kebetulan minggu depan itu ada kegiatan Kombel. Di situ mungkin bisa kita mulai dengan menyampaikan satu sesi perkenalan dulu kan tentang metode interaktif tadi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi-diskusi kelompok tentang bagaimana mereka itu bisa mengaplikasikan metode-metode baru di kelasnya di dalam mengajar gitu Bu Indri. Langkah yang bagus Bu. Terus kemungkinan kedepannya apakah Ibu juga akan melakukan monitoring mungkin terhadap implementasi metode yang mungkin didapat dalam pelatihan ini? Ya betul Bu Hendri, saya insya Allah akan mengamati bagaimana guru itu menerapkan metode yang mereka dapatkan waktu kita kegiatan kelompok tadi. Kemudian memberikan umpan balik secara berkala,
mungkin saya juga akan mengadakan pertemuan tindak lanjut gitu untuk mendiskusikan hasil ataupun tantangan yang mereka hadapi dalam menggunakan metode-metode baru di kelasnya dalam mengajar gitu Bu Indri. Wah, bagus sekali Bu. Langkah ini menurut saya langkah yang nyata nanti Ibu terapkan. Kemudian menurut Ibu, kira-kira dalam hal ini siapa yang akan membantu memfasilitasi pelatihan serta bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua guru itu dapat terlibat dalam proses ini, Bu, terutama kegiatan yang Ibu sampaikan di Kombel tadi. Ya betul Bu Indri, insya Allah mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru ataupun dengan beberapa guru yang lebih terbuka dan punya pengalaman gitu ya, dengan metode-metode baru tadi untuk membantu saya dalam menyampaikan kepada guru-guru tersebut. Kemudian saya juga akan membuat jadwal pelatihan yang menyampaikan kepada semua guru, mungkin melalui Kombel itu agar mereka tahu kapan dan bagaimana mereka itu harus terlibat dalam kegiatan tersebut gitu Bu Indri. Bagus sekali Bu Diana, melibatkan guru, apalagi yang sudah memiliki pemikiran terbuka pada perubahan, bisa sangat membantu Ibu dalam rangka memotivasi guru-guru yang lain. Bagaimana dengan langkah evaluasi setelah pelatihan Bu? Apakah ada Ibu akan melibatkan pihak lain untuk penerapan di kelasnya? Bagaimana? Mungkin saya sendiri Bu Indri yang akan melakukan observasi di kelas untuk melihat bagaimana penerapan metode-metode baru yang sudah Bapak Ibu guru itu dapatkan melalui diskusi-diskusi kelompok tadi. Saya juga mungkin akan membuat catatan dan memberikan umpan balik begitu kepada setiap guru jika perlu mungkin saya juga bisa mengadakan sesi coaching ya untuk guru-guru yang masih mengalami kendala dalam menggunakan metode-metode baru di saat mengajar di kelas gitu Bu Indri. Iya. Baik Bu. Tak terasa ya Bu, percakapan kita mengalir panjang lebar dan seperti yang Ibu utarakan tadi ternyata Ibu menemukan solusinya begitu. Apakah mungkin dari pertemuan ini ada lagi yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini saya merasa cukup Bu Indi, terima kasih banyak. Saya sangat terbantu dalam sesi ini gitu Bu Indi. Ya, sama-sama ya Bu. Alhamdulillah. Berarti sekiranya tidak ada yang perlu kita bahas lagi, tentunya Ibu perlu membuat perencanaan untuk melakukan solusi yang mungkin udah panjang kali lebar Ibu sampaikan tadi ya Bu. Saya turut support dan mendoakan mudah-mudahan ke depan rencana Ibu bisa berjalan sesuai harapan dan sekiranya ke depan Ibu menemui tantangan yang mungkin bisa Ibu bahas bersama saya tentu akan hadir membersamai Ibu. Ya Bu Indri, sekali lagi terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Semangat ya Bu. Insya Allah. Berarti sesi coaching kali ini kita akhiri ya Bu ya. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Bu Indri, bagaimana menurut Ibu? Bagaimana performa Ibu tadi dalam sesi coaching? Saya merasa cukup baik Bu Sri. Namun saya merasa di beberapa bagian itu menurut saya ada sih yang perlu diperbaiki ke depannya begitu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Saya merasa saat menggali informasi lebih dalam permasalahan yang hadir di sisi coachingnya itu, mungkin saya seharusnya bisa lebih banyak memberikan ruang untuk merefleksikan sendiri begitu Bu. Oke, boleh nih saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu? Tentu Bu Sri, dengan senang hati, silakan Bu. Oke, baik. Dari pengamatan saya tadi, saya melihat sesi coaching itu justru sangat bagus begitu Bu.
karena saya melihat Ibu sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan Ibu juga sudah memberikan kenyamanan pada koci. Saya melihat bahwa Ibu sudah berhasil membuat koci terbuka dan menyampaikan permasalahannya. Itu yang saya lihat, Bu. Justru saya lihat sangat baik, Bu. Wah, terima kasih sekali, Bu. Saya merasa senang mendengar informasi ini dari Ibu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Ya, saya merasa lebih yakin, Bu. Kalau apa yang saya lakukan saat coaching tadi itu sudah sesuai dengan alurnya begitu, Bu. Terutama dalam membangun komunikasi saat memulai coaching, Bu. Oke, baik. Namun demikian, Bu, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi gitu, Bu. Jadi lebih baik lagi. Misalnya, Ibu lebih fokus kepada pertanyaan yang mendorong coach untuk menemukan solusi sendiri. Bagaimana pendapat Ibu kalau seperti itu? Iya, Bu. Saya juga merasa bahwa saya seharusnya itu lebih banyak mendengar dan mendorong coaching untuk merefleksi diri. Mungkin kadang-kadang saya itu terburu-buru dalam hal memberikan arahan atau Bu, memberikan solusi, Bu. Nah, bagus tuh, Ibu sudah menyadarinya ya. Nah, dari diskusi kita ini, kira-kira sudahkah terbayang nih, Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di area yang tadi saya sebutkan? Saya berpikir, Bu, untuk tentunya akan lebih banyak melatih menggunakan pertanyaan reflektif yang lebih berbobot mungkin sebelum sesi berikutnya saya lakukan, dan mungkin bisa juga meminta masukan kepada rekan-rekan sejawat atau rekan coach yang lain mengenai cara bagaimana memperlambat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan lebih fokus pada mendengarkan aktif, Bu. Oke, nah ide bagus tuh, Bu, ini. Nah, jadi kapan dan di mana Ibu berencana untuk memulai menerapkan hal itu, Bu? Saya rasa saya akan memulai sesi coaching itu, Bu, untuk sesi latihan ya, Bu. Di minggu depan kurang lebihnya, dan juga akan mencoba berlatih sendiri sebelum sesi. Mungkin berlatih sendiri itu misalnya bisa saya lakukan di depan cermin ya, Bu. Dan tentunya saya juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan coach yang lain atau rekan sejawat untuk mendapatkan feedback atau umpan balik, Bu. Oke, kedengarannya rencananya sangat bagus ya, Bu. Nah, jika Ibu memerlukan dukungan dari saya siap membantu nih, Bu. Oke, saya akan meluangkan waktu untuk membantu Ibu. Baik, Bu. Terima kasih atas refleksi Ibu, dan saya harap Ibu tetap terus semangat belajar dan akan semakin berkembang ya, Bu. Baik, Bu. Insya Allah saya tetap akan berusaha untuk memperbaiki bagian yang seperti Ibu sampaikan tadi supaya lebih terlatih dan lebih berkembang lagi, Bu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya ya, Bu Sri. Ya, Bu Indri. Sama-sama. Saya juga berterima kasih untuk kepercayaannya ya, Bu. Oke, selamat malam, Bu Indri. Malam, Bu.